berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda sahabat dan pendengar di mana saja Anda berada? Saatnya kita masuk dalam komunikasi bisnis bersama Roni Hamustamu dari Quadrant Consulting dan juga merupakan keynote speaker untuk komunikasi bisnis di edisi hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2020, di mana program komunikasi bisnis bisa Anda simak juga selain di LPPL Suara Sidoarjo, juga di LPPL RGR Tulungagung FM 90,1 dan LPPL Praja Angkasa Trenggalek di FM 88,9. Anda nanti ada peluang untuk bertanya melalui SMS atau WA di 0821 3264 109 atau on air langsung boleh di 031 896 1514. Anda tulis komentar di channel YouTube Suara Sidoarjo Live, di situ juga ada, bisa. Kemudian di LPPL Suara Sidoarjo di akun Facebook kami, di Twitter juga ada. Jadi multi platform ya, bisa Anda manfaatkan baik itu secara visual maupun secara audio. Tema kita untuk pagi hari ini di komunikasi bisnis adalah Desperado Strategis. 3 jenis strategi bisnis yang harus dihindari. Kira-kira strategi bisnis apa saja yang harus dihindari? Dan saya sudah tersambung juga dengan Pak Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Roni. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Ya, salam sehat. Itu yang hal penting yang juga harus kita lakukan untuk saat-saat sekarang ini ya. Baik, saya sapa juga untuk partisipan yang ada di Zoom, karena kami juga melakukan siaran via Zoom. Ada Ibu Kristina Aryani, selamat pagi Ibu. Kemudian ada Pak Yakobus Juliet Moko, selamat pagi Pak Yakobus. Ada Pak Erik Po, selamat pagi Pak Erik Po. Ada Bu Fitria, selamat pagi untuk Anda. Ada A83, ini gadgetnya, tidak ada nama di situ. Kemudian ada juga rekan-rekan dari Praja Angkasa Trenggalek. Selamat pagi semuanya. Semoga sukses untuk kesempatan hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Baik, saya langsung saja ke Pak Roni. Desperado Strategis, 3 jenis strategi bisnis yang harus dihindari. Bisa dijelaskan lebih lanjut ini Pak Roni, monggo. Ya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Tanpa disadari, dalam setiap kali seseorang menjalankan bisnisnya, itu akan berhadapan dengan persaingan. Persaingan yang begitu ketat dan munculnya banyak pesaing dari segala jurusan, kadang-kadang membuat pelaku usaha semacam panik. Ketika dia panik, hal-hal yang sifatnya rasional seringkali tidak terakomodir dengan baik. Mengapa? Karena hal-hal yang sifatnya emosional, yang muncul sesaat, yang hanya untuk menyelesaikan masalah hari ini, itu berpotensi untuk mendominasi pikiran. Nah, pada saat itu, saya selalu mengingatkan hati-hati, karena biasanya ketika seseorang menghadapi tekanan yang kuat dalam kompetisi, dia tiba-tiba akan suntuk, judet gitu, kalau orang sini bilang ya, udah mati gaya, nggak bisa mau mikir apa lagi. Nah, ketika tekanan itu kuat, potensinya nanti muncul 3 jenis strategi yang dia nggak rencanakan tapi tahu-tahu dipakai begitu aja. Yang pertama itu namanya price warfare, perang harga. Perang harga itu adalah satu langkah yang sangat tidak baik. Mengapa? Karena ketika kita menurunkan harga, murni akibat kita merespon apa yang dilakukan oleh lawan. Nah, biasanya akan terjadi eskalasi. Kenapa? Karena apa yang kita reaksikan itu akan muncul juga di sana reaksi berikutnya. Jadi akhirnya saling jawab dalam bentuk menurunkan harga. Nah, menurunkan harga ini mohon dipahami berbeda dengan ketika sebuah perusahaan melakukan efektivitas dan efisiensi dalam operasinya sehingga menggunakan pendekatan yang disebut cost leadership, fokus pada bagaimana menghadirkan biaya rendah.
Yang saya maksud dengan perang harga di sini itu yang merespon hanya karena perasaan jengkel, tetangganya menurunkan harga, maka dia turunkan harganya juga. Dan itu tidak baik. Karena begitu kita turunkan, tetangga akan menjawab turunkan juga, terus kita turun lagi. Perang harga seakan-akan menguntungkan pembeli. Tapi secara umum, hampir di semua tempat yang saya ketahui, perang harga ujung akhirnya justru merugikan konsumen. Mengapa? Karena ketika terjadi perang harga, akan terjadi juga pengurangan biaya-biaya di tempat-tempat yang penuh risiko. Saya beri satu contoh, di dalam maskapai industri penerbangan, itu ada 5 komponen biaya yang membentuk komponen biaya membentuk biaya terbesar. Kalau sekian tahun lalu itu bisa mencapai 70%. Nah, 5 komponen biaya ini hampir tidak pernah turun. Contoh, gaji kru nggak mungkin akan turun, karena mereka akan justru seiring dengan waktu minta kenaikan gaji. Fuel after penerbangan saya belum pernah dengar ada turun. Kecenderungan begitu ya. Ketiga, itu Ya, halo Pak Roni. Kelihatannya delay ini. Ya, baik. Ya, sahabat, saya masih berusaha untuk tersambung dengan Pak Roni H. Mustamu, Direktur Quadrant Consulting. Tema kita adalah Desperado Strategies, 3 jenis strategi bisnis yang harus dihindari. Coba kembali ke Zoom, apakah lancar? Ya, Pak Roni. Halo Pak Roni. Ya, kelihatannya masih putus-putus ini. Baik, sahabat, tentunya untuk Anda ada peluang juga bertanya-tanya di SMS atau WA kami 0821 3264 109 terkait tema kita untuk komunikasi bisnis di edisi hari ini, hari Senin, tanggal 14 September 2020. Saya juga sapa untuk sahabat-sahabat yang partisipan via Zoom. Ini diantaranya yang baru masuk ada Ibu Alius Lita. Selamat pagi Ibu. Kemudian ada juga siapa ini? Gadgetnya 1902. Selamat pagi untuk Anda. Baik, Pak Roni, halo. Baik, Pak Roni, mohon maaf, suaranya putus-putus ini, Pak. Baik, nanti ada peluang untuk kembali tersambung dengan Pak Roni H. Mustamu, Direktur Quadrant Consulting. Kami kelihatannya sedikit ada kendala teknis untuk bisa tersambung dengan beliau. Nanti kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, terima kasih sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Kita kembali di Komunikasi Bisnis. Mohon maaf tadi sempat ada gangguan teknis ya. Tema kita untuk kesempatan pagi hari ini adalah Desperado Strategis. 3 jenis strategi bisnis yang harus dihindari. Masih bersama dengan Pak Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting. Terakhir tadi beliau sempat menyinggung soal perang harga. Mudah-mudahan line Zoom-nya ini lancar jaya. Pak Roni. Terima kasih Pak Panji, apakah cukup terdengar? Alhamdulillah sehat. Mungkin ada planning untuk ganti provider ini. Jadi begini. Ya, saya pakai First Media, sekarang memang lagi super payah tuh. Begini, ketika kita perang harga, saya tadi memberi contoh maskapai penerbangan. Ada 5 komponen biaya besar yang membentuk 70% dari komponen biaya total. Nah, kalau terjadi tiba-tiba ada diskon yang besar, maka pertanyaannya adalah diskon itu berasal dari mana? Kenapa? Karena mayoritas dari 5 komponen itu tidak bisa naik. Tidak bisa turun. Misalnya gaji pilot kan nggak turun tuh. Gaji pramugari nggak turun. Nah, maka saya menduga peluang terbesar adalah yang tidak diketahui oleh pelanggan, tidak diketahui oleh penumpang. Apa itu yang tidak diketahui? Komponen biaya pemeliharaan. Maka ada potensi risiko dalam menaiki pesawat itu. Makanya ada ketika perang harga itu kita sering melihat ya pada masa perang harga itu tiba-tiba ada pesawat jatuh. Saya menduga, saya mencurigai mereka mengambil pemotongan biaya itu dari sektor maintenance yang kalau dulu itu sekitar 20% dari biaya 100% biaya maskapai itu. Nah, ini bahayanya ketika kita melakukan strategi perang harga. Sekali lagi mohon dipisah, perang harga itu bukan cost leadership. Cost leadership itu fokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi operasi sehingga bisa memberikan
langkah kedua yang saya sebut lampu kuning, namanya adalah gimmick. Artinya dia akan mulai memberikan hadiah-hadiah. Kalau di Surabaya dan Sidoarjo itu ada masa terjadi pertempuran antara factory outlet. Begitu ketatnya pertempuran itu, sampai yang dipajang di halaman factory outlet itu adalah mobil yang diberi pita. Sehingga sulit buat saya misalnya untuk mengatakan, ini sebetulnya orang sedang membeli baju, terus dapat kupon undian berhadiah, atau orang membeli kupon undian berhadiah, dapat bonus baju. Mengapa? Karena harga gimmicknya itu nggak cocok. Gitu. Nah, kita suka juga menambah-nambahkan yang lain. Dan itu sangat berisiko. Nah, tolong dipahami, gimmick ini beda dengan bundling. Bundling itu misalnya begini, Anda beli 2 dengan harga yang lebih murah. Anda beli sampo, dapat conditioner digabung, harganya lebih murah, turun dikit. Nah, itu beda bundling, karena bundling itu fokusnya pada upselling, meningkatkan nilai belanja seseorang gitu, dengan memberikan sedikit diskon yang rasional gitu. Nah, gimmick ini kalau dibiarkan terus dan tetap tidak memberikan hasil, maka muncullah yang namanya lampu oranye. Lampu oranye itu perusahaan langsung panik dan menggunakan satu strategi puputan, babat habis. Apa itu? Me too. Me too itu saya juga bisa. Jadi yang dia lakukan hanya copycat aja, lawan bikin apa dia bikin juga. Restoran-restoran kan sering begitu. Dan sangat berisiko. Kenapa? Tetap saja orang antri di restoran yang rasanya enak gitu. Produk barang juga begitu. Jasa apalagi. Nah, maka kita harus sangat berhati-hati, karena biasanya kalau kita sudah memasuki itu, nggak lama kemudian perusahaannya akan tutup. Di Surabaya pernah terjadi, ada satu toko memasang tulisan besar-besar, diskonnya lebih dari 50% dengan alasan mau tutup, cuci gudang karena mau tutup. Ini nggak ada pilihan lagi, kalau sudah Me Too begitu biasanya akan tutup. Kira-kira itu Mas Panji, kalau ada diskusi-diskusi saya akan senang, dan kebetulan di sini ada sahabat-sahabat yang jago-jago juga. Itu ada Pak Tony, Pak Moko, Pak Simon, itu pelaku-pelaku yang canggih-canggih itu. Ya, baik. Perlu ditanya juga itu. Terima kasih Mas Panji. Baik, sebelum nanti ke partisipan yang lain yang juga capable untuk yang nanti kita akan ajak ngobrol. Jadi tadi 3 strategi bisnis yang perlu kita hindari. Yang pertama yang saya catat tadi adalah perang harga, kemudian gimmick, dan yang terakhir tadi Me Too. Betul begitu ya Pak Rani? Me Too. Ya, betul. Baik. Saya coba menyapa ke beberapa partisipan lain yang juga sudah join ini. Di antaranya ada Pak Budi Antoni. Selamat pagi Pak Budi. Lalu ada Bu Fitria. Kemudian Bu Fitria tadi sudah sempat saya sapa ya. Ada Pak Osten Sitoris dari GKKD. Selamat pagi Pak Osten. Kemudian ada Pak Simon Hadi Pranoto. Ada Pak Tony Leonard juga. Selamat pagi untuk Anda. Nah, ini saya ajak ngobrol deh kalau begitu, satu di antaranya ini. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Roni, ini merupakan sosok-sosok orang yang perlu kita tanya untuk share pengalaman ya. Di antaranya ini saya ke Pak Yakobus, atau yang akrab disambal, yang akrab dipanggil dengan Mas Muko ya. Betul begitu ya Pak Yakobus ya, Mas Muko panggilan akrabnya ya. Iya, halo, selamat pagi Pak Panji. Betul. Selamat pagi Pak Roni dan semua pendengar yang ada. Iya, mudah-mudahan mukunya nggak ditambahi NG di belakang gitu ya, nanti maknanya saya berbeda. Kebetulan jadi. saya sudah akrab dengan Gurawan itu karena dengan teman-teman Surabaya suka bercandaannya begitu. Selaku konsultan UMKM, boleh tahu nggak di mana nih Pak UMKM atau konsultannya nih Pak? Lebih ke organisasi ya. Saya posisi ada di Jakarta, Jabodetabek. Kalau
secara lokasi sih sudah Jakarta Coret, pinggiran Jakarta. Dan kabarnya hari ini sudah mulai PSBB total ya, betul begitu ya Mas Moko ya? Kabarnya begitu, ya betul. Sudah mulai diaktifkan lagi untuk lebih ketat membatasi kegiatan di luar rumah. Jadi sekarang sudah kembali lagi ke meja kerja di ruang rumah. Work from home berarti sudah di ya? dalam rumah lagi. Baik, kalau sudah seperti Ya. itu, Anda sebagai konsultan UMKM, strategi apa yang kembali digencarkan oleh pelaku UMKM ini, Mas Moko? Iya, terima kasih. Menarik nih ya. Kalau bicara mengenai strategi yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha, terutama untuk yang middle low ya, saya sebutnya dari perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah begitu, yang sedang tumbuh ataupun UMKM. Kalau secara diskusi publik, saya yakin sudah banyak orang mengedepankan strategi digital, pemanfaatan digital, media digital, entah itu Facebook, Instagram, dan segala macamnya. Saya rasa itu nggak ada keraguan. Hanya yang sering kali saya highlight ke beberapa teman-teman UMKM adalah strategi desperado itu, kalau misalkan tadi Pak Roni mengatakan ada perang harga, gimmick, dan satu lagi Me Too, atau kalau saya tadi terbersitnya kepikirannya adalah ATM, amati tiru modifikasi. Itu bahasa lainnya dari Me Too mungkin ya, itu yang dimaksud Pak Roni. Yang saya tekankan lebih pada meyakinkan kualitas itu tidak turun, karena seringkali di tingkat UMKM atas nama bencana, atas nama situasi sulit dan seterusnya, kemudian suka melupakan kualitas. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah cerita dengan Pak Roni bagaimana pengalaman saya dengan laundry, kemudian servis AC dan seterusnya. Ini banyak teman-teman yang rupanya lupa untuk menjaga kualitas layanannya. Nah, mungkin itu juga berkaitan juga dengan apa yang tadi Pak Roni sampaikan mengenai perang harga dan gimmick. Orang kemudian hanya fokus pada yaudah banding-bandingan harga, kemudian memberikan gimmick yang ala kadarnya, tapi tidak bisa menyampaikan pesan apa sih dari layanan kami yang kami unggulkan. Kurang lebih itu Pak Panji. Iya, Mas Moko, kalau di UMKM yang Anda konsultanin ini, yang paling sekarang ini yang bisa dikatakan hype itu apa ini, Mas Moko? Hype itu dalam konteks apa nih, Pak Panji ya? Kalau penjualannya mungkin, kemudian juga apa itu istilahnya itu omsetnya. Oke, kalau itu saya tuh agak malu kalau ngomong tanpa data yang ada di depan saya. Cuma kalau misalkan bicara mengenai insting, karena kebetulan memang saya belum melihat secara real datanya, surveinya seperti apa. Tapi kalau secara insting naluri saat ini yang sedang ramai di teman-teman keliling saya itu makanan. Kuliner. Nah, kuliner. Dan makanan ini industri rumahan. Kemarin ada teman yang nyoba untuk repackage emping, terus kerupuk dan segala macamnya yang berkaitan dengan itu. Lalu ada juga yang mengembangkan jamu. Saya sendiri kebetulan ada beberapa family yang mainan dengan bakpia dan roti sobek. Kalau bahasa singkatnya roti sobek kayak bakery gitu-gitu. Yeah. Ya, jadi itu yang kemudian yang agak ramai ya, yang beredar di sekitar saya. Hanya saya beberapa waktu lalu pernah ikut satu diskusi agak lucu ya, ketika bicara mengenai kuliner. Kadang-kadang orang memaksakan kuliner, contohnya saya nggak pakai nama orang, saya bikin makanan gitu, saya nggak pinter bikin pasta, saya bikin pasta, lalu karena saya kenal dengan Pak Roni, kenal dengan Pak Panji, saya mempromokan, lalu Pak Panji mengendorse lewat radio, oh pastanya Mas Moko enak dan seterusnya. Padahal kalau mau jujur ngomong sebetulnya ya nggak juga, biasa-biasa saja, karena saya ilmu kepepet tadi nggak bisa cari tambahan, akhirnya saya bikin sesuatu yang kadang-kadang mungkin bukan ekspertis saya. Akhirnya saya bikin jus, bikin makanan yang ala kadarnya. Nah, kadang-kadang ini yang jadi beresiko ya. Orang kemudian memaksakan produk, lalu tidak memperhatikan kualitas,
atas nama situasi kemudian di blast dengan sosial media. Baik. Kurang lebih itu sih Pak. Iya, jadi butuh influencer atau buzzer begitu ya. Tapi kalau ke Iya. Pak Roni sih nggak masalah, followernya banyak gitu. Kalau ke saya mungkin followernya saya cuma keluarga saya gitu aja. Jadi Tapi ini yang bahaya Pak, influencernya oke, tapi kalau tidak diikuti dengan standar kualitas dari produk atau pelayanan yang kita berikan, ini kan juga jadi bahaya. Artinya Pak Panji atau Pak Roni mengatakan, oh pastanya atau makanannya atau jusnya buatannya Mas Moko itu enak. Terus habis itu cerita sama istri, jangan-jangan ya teman bikinan istriku jauh lebih enak, atau bikinan tempat tetangga sebelah juga jauh lebih enak gitu. Karena Iya. saya bukan orang yang pintar bikin makanan, mungkin kan gitu. betul. Saya jadi ingat kasus beberapa waktu lalu ketika ada artis di Jawa Timur itu yang di-endorse oleh produk, tapi produknya itu ternyata tidak ada SNI. Akhirnya juga terseret-seret ini di kasusnya ini. Jadi harus hati-hati ketika kita mau meng-endorse atau menjadi influencer ini, Mas Moko ya. Iya, betul. Baik, saya coba peluang untuk bertanya-tanya juga dengan Pak Simon. Ini sedang ada meeting atau rapat di kantornya begitu ya. Baik, selamat meeting ini Pak Simon, semoga lancar. Kemudian ke Mas Tony, konsultan otomasi transformasi digital. Halo, selamat pagi Mas Tony. Halo Mas Tommy. Mas Tony Leonard. Kelihatannya posisi mikrofonnya belum di unmute ini. Atau mungkin ada kegiatan lain ini. Baik, nanti akan saya ajak untuk ngobrol untuk peluang-peluang berikutnya. Baik, untuk Anda sahabat yang bertanya silakan di SMS atau WA di 0821 3264 109. Ini sudah ada yang masuk di redaksi, Karin? Pertanyaan? Sebentar, baik. Ya, Karin. Ya, jadi ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Safira di Candi. Gimana cara mendapatkan perhatian kepada masyarakat terhadap bisnis kita tanpa harus bersaing untuk menurunkan harga? Seperti kepercayaan masyarakat terhadap produk kopi yang sudah terkenal dan sudah mendunia jika dibandingkan dengan produk-produk kopi yang masih bubuk bawang ibaratnya. Kemudian dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Setahu saya di sini ada 3 cara strategi bisnis, melalui best price, best product, dan juga best cost strategi. Nah, yang saya ingin tanyakan mengenai best product strategi. Biasanya selain memberikan inovasi, terkadang bagian tampilan visual itu juga mempengaruhi best product strategi itu sendiri. Terus bagaimana dengan hal itu? Baik, terima kasih untuk Mbak Safira dan juga Mbak Ratna yang sudah bertanya lewat WA ya. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih sudah ini saya tadi lagi nyatet ya. Jadi yang tentang best price, best product dan sebagainya itu apa betul masih tetap Mbak Safira dari Candi yang nanya? Bukan, itu dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Baik, terima kasih. Buat yang pertama, Mbak Safira dari Candi. Jadi begini, salah satu yang sangat penting itu adalah kita harus bisa jaga jarak dengan kompetitor terdekat, pesaing terdekat. Itu kita harus bisa jaga jarak. Nah, definisi jaga jaraknya adalah jangan sampai kita terlihat sama. Kalau sama menjadi generik. Nah, kalau generik itu murni persaingannya adalah karena dia butuh. Saya beri satu contoh. Kalau kita beli bensin di pompa bensin, udah nggak pakai mikir lagi lah. Karena semua pompa bensin atau mayoritas pompa bensin saat ini adalah milik Pertamina. Jadi produknya Pertamina. Jadi itu menjadi generik. Anda hanya bisa bicara tentang wilayah geografis. Tetapi kalau misalnya makanan, minuman, kafe tadi yang disebut, maka perhatian itu harus muncul dari satu elemen, namanya berbeda. Jadi satu keunggulan yang berangkat dari perbedaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, tidak dimiliki oleh lawan itu ada 2. Produknya di sana nggak ada, atau biasanya fitur kita itu lebih baik. Disebut atribut kita lebih baik. Atribut itu apa? Kualitasnya lebih baik. Kita bisa menghadirkan fungsi-fungsi yang berbeda.
Itu misalnya ya, contoh harga kita lebih baik, gitu. Timingnya kita lebih keren, lebih tepat. Nah, hal yang seperti ini harus jadi perhatian. Sesederhana kalau kita kafe itu nama. Jangan sampai namanya mirip-mirip atau sejenis. Satunya rumah jadul, satunya rumah tua, satunya kafe masa lalu, dan seterusnya. Itu orang menjadi sulit untuk memilah, membedakan. Yang kedua ya tentu desain, mulai dari logo, ruangan, iklimnya dibuat sedemikian rupa, suasananya, sehingga Ya, halo Pak Roni. Kelihatannya terdengar, Pak. JJ. Kelihatannya ada kendala lagi nih audionya Pak Roni ini. Halo Pak Roni. Coba saya matikan ini video. Oke. Apakah terdengar? Ya, kalau ini terdengar jelas. Monggo Pak Roni bisa dilanjut. Apakah? Baik, terdengar Pak Oh Roni. ya. Baik, saya matikan videonya untuk mengurangi ini. Baik, jadi ketika kita melakukan perbedaan-perbedaannya harus bermakna. Contohnya kopi. Kopi itu ada kopi-kopi Indonesia yang harganya lebih mahal dari kopi-kopi terkenal di luar negeri itu. Yang menarik, salah satu perusahaan penyedia kopi yang sangat besar, yang ada retailnya di mana-mana, itu memulainya dulu dengan kopi yang dari Indonesia sebetulnya. Nah, ini kan sesuatu yang harus jadi perhatian kita. Kenapa kalau orang lain bisa, kita enggak? Nah, yang kedua, yang tadi dari Tanggulangin, best price, best product, dan 3 itu, yang tadi dimaksud, itu agak berbeda dengan di sini, itu bagian dari penciptaan nilai. Itu value creation. Artinya begini, kalau saya mau menghadirkan produk, barang, atau jasa, maka kebermaknaan apa yang bisa dibaca oleh calon pembeli. 1, kalau saya mau fokus pada biaya, ya sudah best price. Maka saya akan efisienkan semua proses produksi saya supaya harga saya menjadi harga yang termurah. Kalau produk saya yang harus saya tonjolkan, maka research and development, lead bank kita harus kuat supaya setiap saat ada produk yang baru. Mohon maaf, hari ini saya tidak memonitor, tapi sekian waktu yang lalu, itu ada satu perusahaan handphone yang dalam 1 tahun itu dia mengeluarkan lebih dari 30 jenis. Artinya, hampir setiap 1,5 minggu selalu ada seri baru, gitu. Ada sesuatu jenis baru gitu produknya. Nah, ini kan dia menunjukkan bahwa dia sediakan apa yang kita mau gitu. Nah, yang ketiga itu adalah brand. Nah, brand itu biasanya fokus pada relationship. Jadi orang itu yakin bahwa punya kita ini baik. Maka di sini kita harus sangat berhati-hati, termasuk para endorser itu harus kita jaga. Suatu saat ada satu bintang perempuan yang sangat terkenal, bintang film, artis, itu adalah brand ambassador sebuah perusahaan kosmetik. Nah, suatu saat artis Hollywood ini membintangi sebuah film yang menyebabkan dia harus lompat-lompat di atas gerbong kereta api. Apa yang terjadi? Perusahaan kosmetiknya itu keberatan. Karena bagi perusahaan kosmetik ini, dia disewa sebagai brand ambassador karena sangat feminin. Nah, kalau sudah lari lompat-lompat di atas kereta api, itu kadar femininnya kan agak turun dikit. Nah, mereka nggak mau, khawatir penjualannya terganggu. Maka endorser-endorser ini harus jadi perhatian kita juga, gitu. Sehingga sangat mendukung semuanya. Kira-kira itu, Mas Panji, agak berbeda tadi, tapi itu terkait dengan value creation. Baik. Tapi saling mendukung lah. Betul. Itu Mas Panji. Baik, saya coba tersambung dengan Mas atau Pak Tony Leonard, konsultan otomasi transformasi digital. Mas Tony, selamat pagi. Halo Mas Tony.
Ya, sepertinya kalau saya lihat di tampilan layar partisipan, video disilang, mic disilang, berarti kelihatannya belum, masih ada kegiatan atau aktivitas yang lain ini. Baik, Pak Roni, dan juga untuk partisipan dan juga untuk sahabat pendengar yang sedang mendengarkan komunikasi bisnis, kita jeda dulu 2-3 menit, nanti kita akan kembali. Baik, begitu ya Pak Roni ya? Terima kasih. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 melalui kontak langsung, pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo dilaksanakan secara terbatas. Pelayanan bisa dilakukan secara daring. Pelayanan secara daring bisa melalui Cika di WhatsApp, Telegram 081 187 50400, 081 187 50400, atau Anda silakan unduh aplikasi mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center di 1500 400, 1500 400. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui WhatsApp di 085 748 708 874, 085 748 708 874, dan di 085 733 992273, 085 733 992273. Informasi ini persembahan dari BPJS Kesehatan Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Dwi Sri Mujiati binti Ponijan. Dwi Sri Mujiati binti Ponijan dulu tinggal di Sidomukti RT 7 RW 2 Desa Kraton, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Dwi Sri Mujiati binti Ponijan, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo besok Selasa 15 September 2020 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Komunikasi Bisnis dengan tema Desperado Strategis, 3 jenis strategi bisnis yang harus dihindari, bersama Roni Hamustamu, Direktur Kuadran Consulting, yang juga bisa Anda dengarkan di RGR Tulungagung FM 90,1 dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Ya Pak Roni, ini ada pertanyaan yang sudah masuk di SMS di 0821 3264 109 terkait dengan tema kita, yakni tadi Pak Roni juga sempat membahas tentang 3 strategi bisnis yang harus dihindari, diantaranya perang harga, gimmick, dan juga Me Too. Ini pertanyaan dari Pak Anto di Porong. Kalau memberikan gift itu apakah strategi yang perlu dihindari ketika kita memberikan reward kepada pelanggan? Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji. Memberikan reward kepada pelanggan itu sebetulnya bukan bagian dari gimmick. Itu bagian dari penghargaan, bagian menjadi customer relationship. Artinya pada orang-orang yang dengan kualifikasi tertentu itu bisa mendapatkan.
Tapi gimmick yang tadi dimaksud adalah memang siapapun yang beli dia akan kebagian. Nah, itu berisiko. Jadi agak berbeda ini. Kalau yang tadi boleh-boleh aja. Jadi kalau kita punya pembelian dalam jumlah tertentu terus dapat hadiah apa, atau ada yang namanya special occasion. Hari ini adalah hari ulang tahun perusahaan. Terus khusus siapapun yang beli hari ini akan dapat hadiah tertentu, itu boleh. Boleh gitu ya. Silakan Mas Panji. Saya ke redaksi lagi, kelihatannya sudah ada pertanyaan lewat WA. Karin. Iya, ada pertanyaan juga yang masuk dari Mbak Talita di Seruni. Selamat pagi Pak Roni, saya mau bertanya, apa benar ya Pak untuk melakukan langkah eksekusi bisnis yang tepat diperlukan kemampuan dari seorang pemimpin bisnis dalam menilai kapasitas organisasi yang dipimpinnya. Jadi ibaratnya strategi itu akan sia-sia jika disusun tanpa mempertimbangkan kemampuan organisasi untuk mengeksekusi bisnisnya. Lantas kalau gitu untuk yang pemula sekali dan ingin mendirikan bisnis, apa harus mencari teman yang bisa diajak sharing dan sudah berpengalaman tentang bisnis itu, atau bisa dengan dirinya sendiri saja? Baik, terima kasih Mbak Talita yang ada di Seruni. Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih. Yang tadi disampaikan itu adalah bagian dari satu pendekatan yang fokus pada resources, pada sumber daya yang kita miliki. Namanya Frayo. Seingat saya kita sudah pernah bahas juga di sini. Frayo itu adalah pertanyaan atas 4 hal yang dianggap penting bagi perusahaan. Yang pertama adalah value, nilai. Apakah produk barang atau jasa yang saya berikan ini bermakna di hadapan calon pembeli. Yang kedua adalah rarity. Apakah ini cukup langka sehingga orang akan pasti beli di tempat saya. Yang ketiga adalah imitability. Mudah apa enggak produk barang saya ini atau jasa saya ini difotokopi oleh lawan. Kalau mudah maka tidak menguntungkan buat saya. Nah, 3 ini adalah kekuatan yang sangat penting untuk kita bisa maju. Tapi 3 ini menjadi tidak bermakna ketika O, bagian yang keempat, itu tidak digarap dengan baik. Apa itu? Organisasi. Kapabilitas organisasi termasuk orang-orang di dalamnya itu menjadi sangat penting supaya apa yang tadi sudah diusahakan, menghadirkan produk barang jasa yang bermakna. Produk barang jasa ini susah ditemuin di tempat lain, hanya di ini kita punya tapi organisasinya jelek, maka keunggulan kita itu hanya sesaat. Karena begitu ada tetangga kita yang lebih baik, kita bisa habis. Saya beri satu contoh lah, konkret nih. Orang Indonesia sangat bangga dengan batik. Nah, sekarang ini ada produk tekstil yang motifnya dibuat mirip batik di tempat lain. Nah, itu kan juga ada risiko. Karena apa? Karena dikopi. Yang dulu kita bilang langka menjadi tidak langka. Nah, karenanya sekarang orang bicara batik bukan sekedar pada desain grafik, desain batiknya itu, tetapi teknik memproduksinya yang handmade, yang dengan tangan, sehingga orang menghargai dengan nilai yang sangat tinggi. Kira-kira itu Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Iya, baik. Mbak Talita di Seruni, mudah-mudahan jelas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roni tadi ya. Baik, saya sapa untuk yang sudah join via Zoom, ada Bu Julia. Selamat pagi Bu Julia. Selamat pagi Pak Panji. Iya. Pada takut kena PSBB. Ini Bu Julianya atau Pak Julia ini? Tidak tahu itu. Baik, selamat pagi Bu Julia. Selamat pagi semuanya. Iya, ini posisi di Jakarta ya Bu ya? Atau di mana? Di Jombang nih. Oh, di Jombang, Jombang beriman. Biasanya tagline-nya seperti itu. Ya. Baik Bu Julia, ini kan juga yang saya ketahui adalah dokter hewan gitu ya. Mungkin bisa share pengalaman begitu terkait dengan strategi bisnis, apalagi di kota yang ya bisa dikatakan nggak sebesar Sidoarjo, Surabaya begitu. Waduh, Pak Roni ngasih bocoran ya ini. Ya,
Saya ini tertarik aja nih sama programnya Pak Roni. Kalau dibilang pengalaman ya masih baru, saya nggak tahu apa-apa ini tentang manajemen. Tapi Gitu, untuk Mas Panji. untuk praktek dokter hewan di sana bagaimana Bu? Banyak klien nggak di sana itu Bu? Kalau saya di Jombang masih baru ya. Kalau klien saya ambil personal karena saya kerjasama dengan teman-teman yang punya klinik gitu. Jadi kita kayak apa ya, mandiri. Jadi Hanya perlu berkolaborasi dengan yang lain begitu? ya tergantung dari lokasi si apa namanya itu, si pemilik anjing atau kucing. Jadi kalau umpamanya kasusnya berat, saya lempar ke teman yang lokasi kliniknya tidak jauh dari mereka. Begitu ya. Jadi saling kerjasama, yang mana istilahnya yang lebih dekat yang dihandle ke mereka. Itu. Iya, ya tentunya saya juga kenal dengan mereka dan kemudian istilahnya kita kerjasama supaya si pihak customernya sendiri juga seneng nggak jauh, jadi bisa kalau perlu gawat juga bisa ke tempat klinik teman gitu. Iya, di tengah pandemi COVID-19 ini ada kekhawatiran nggak Bu ya dari pemilik hewan-hewan gitu untuk mampir ke dokter hewan atau apa gitu? Ya kita kasih penjelasan, kan toh memang hewannya tidak menularkan, tetapi justru manusianya yang menularkan ke mereka. Gitu, karena bentuknya kan coronanya beda pakunya, istilahnya pakunya enggak cocok lubangnya gitu loh. Beda bentuknya begitu ya Bu ya. Jadi cocoknya untuk manusia, nggak cocok untuk hewan begitu ya? Iya, kalau dari unggas mungkin ke manusia bisa, tapi kalau dari kucing ke manusia, kucing anjing coronanya beda. Iya, baik. Jenis coronanya berbeda, tapi manusianya bisa menularkannya ke hewan. Oh, begitu ya? Iya, jadi mungkin kalau ada kucing atau anjing yang terkena itu dari manusianya pasti kena gitu. Tapi dari kucing anjing yang tertular dari manusia nggak bisa menularkan lagi ke manusia, nggak bisa ya? Iya, jadi kita karena berhubungan dengan pet animal, jadi kita terangkan seperti itu supaya mereka tidak takut. Gitu. Baik. Kita sendiri juga berjaga-jaga ke manusianya. Betul. Ini juga menjadi wawasan tersendiri bagi kita semua ini karena hewan juga tidak serta-merta menularkan COVID begitu ya, tapi manusia yang menularkan COVID ke hewan. Baik, Pak Roni, kelihatannya kita sudah sampai di ujung acara ini terkait dengan tema kita, yakni Desperado strategis, 3 jenis strategi bisnis yang harus dihindari. Mungkin bisa disampaikan konklusi atau closing statement ini. Monggo Pak Roni. Ya. Terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, dan teman-teman LPPL Tulungagung dan LPPL Praja Angkasa Trenggalek. Secara prinsip, bisnis itu selalu akan menghadapi persaingan-persaingan. Secara prinsip, bisnis itu harus punya kemampuan untuk tumbuh, untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Nah, yang menarik, bisnis itu sangat dipengaruhi oleh manusia karena manusia itu selalu punya selera yang baru. Nah, sehingga bisnis harus selalu ikut. Bagaimana pasar bergerak. Nah, dalam kaitan dengan pergerakan pasar, kita sering berhadapan dengan kompetitor-kompetitor. Tidak setiap pesaing itu sebetulnya punya kemampuan untuk jadi pesaing. Kadang-kadang nakal-nakal juga dia. Nah, karenanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita punya jarak yang terlalu dekat dengan pesaing, sehingga nanti dianggap sama. Karena kalau produk kita sama, berisiko. Kita boleh menjadi dianggap sama, dalam arti dianggap generik, kalau kita ini market leader. Contohnya air minum dalam kemasan. Orang boleh menyebut satu brand, tapi diberi brand yang lain pun mereka nggak sakit hati. Kecuali orang yang mau spesifik karena kebutuhan tertentu. Tapi kalau sekedar haus, dia nggak akan ribut. Kenapa? Karena sudah jadi generik. Nah, brand yang generik seperti ini biasanya itu dimiliki oleh market leader, perusahaan yang sangat besar, jaraknya agak jauh dengan yang lain. Nah, karenanya supaya ada jarak yang cukup sebagai pemain, kita harus bisa dibedakan. Beda mana saja.
Tapi salah satu inti yang tidak bisa lepas itu adalah kualitas. Nah, dalam proses itu hati-hati. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan satu, tiba-tiba tertantang oleh hadirnya pemain lain yang memberikan harga murah. Nah, kalau perang harga ini terjadi, biasanya industri itu akan hancur. Industri penerbangan Indonesia pernah mengalaminya sekitar awal-awal tahun 2000-an. Itu hancur bersama lah kalau menurut saya. Semua banting-bantingan sampai pemerintah kemudian turun campur dengan mengatur harga terendah gitu ya. Yang diatur harga terendah, harga tertinggi, begitu permainan. Hati-hati. Nah, yang kedua, kalau orang dengan perang harga gagal, maka biasanya akan cenderung hadiah macam-macam. Nah, tolong gimmick ini bisa dibedakan. Gimmick itu bukan sebuah hadiah yang dalam kasus-kasus khusus. Tadi saya sebut misalnya tentang ulang tahun perusahaan. Jadi gimmick itu adalah rasa kita putus asa, kasih sembarangan. Nah, dampaknya dari gimmick itu sebetulnya value produk kita itu turun, nilainya itu akan turun. Yang ketiga, itu yang sangat kita harus jaga, jangan sampai kita masuk pada mitu. Mitu itu aku juga bisa. Nah, mitu ini agak berbeda sebetulnya dengan ATM, karena di ATM itu kan ada M-nya, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Kalau mitu itu hanya berhenti di tiru, amati dan tiru. Dan itu berisiko. Dampaknya adalah tetap saja di Sidoarjo itu kan ada toko makanan atau oleh-oleh khas Sidoarjo, rame banget. Tapi toko sebelahnya jualan yang sama, jarang pengunjungnya. Nah, ini kan mesti kita lihat. Kalau itu apanya nih? Kalau keunggulannya bahwa tetangga saya jual, saya juga punya, maka nggak ada yang namanya keunggulan. Maka yang kita dorong adalah kualitas. Nah, untuk mencari kualitas, itu kita mesti bedah semuanya. Dari sisi mana? Kalau sama jualan kerupuknya, alasan apa kerupuk kita jadi lebih baik? Nah, itu yang harus dicari. Brainstorming biasanya akan dilakukan, diskusi berkali-kali, nanti akan punya kecenderungan kita bisa temukan. Kira-kira itu, Mas Panji, saya berharap jangan sampai kita terjebak pada 3 strategi itu, karena itu lampu kuning, oranye, merah biasanya langsung mati. Iya, betul. Terima kasih, Mas Panji. Ya, tentunya kita berharap bahwa bisnis kita ini tetap to be continue, berlanjut dan juga semakin sukses. Begitu ya, Pak Roni ya. Baik, Pak Roni dan juga untuk partisipan yang lain, terima kasih untuk kesempatannya, serta juga untuk sahabat-sahabat pendengar di mana saja Anda berada, untuk sahabat-sahabat di RGR Tulungagung, di Praja Angkasa Trenggalek juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut di program Komunikasi Bisnis dengan tema Desperado Strategis, 3 jenis strategi bisnis yang harus dihindari, bersama Roni Hamustamu, Director Quadrant Consulting. Kita berpisah, sukses untuk sahabat semuanya, salam sehat. Saya Panji pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah.